Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Stay with me, Anggun Pariska. Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan cerita bagaimana pengalaman saya selama kuliah di Yogyakarta. Nah, buat adik-adik yang telah lulus di Yogyakarta, saya ucapkan selamat menempuh hidup atau menempuh kuliah di Yogyakarta. Yogyakarta itu sangat istimewa dan juga biaya hidupnya sangat-sangat murah. Lalu berapa sih budget yang harus kita keluarkan selama kuliah di Yogyakarta? Kira-kira apakah lebih dari 1 juta atau hanya 1 juta saja? Mengatur keuangan untuk tinggal di Yogyakarta dengan budget 1 juta rupiah, kalian bisa membaginya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama biaya tempat tinggal yang telah disertai dengan listrik, kemudian juga biaya makan kalian sehari-hari, kemudian juga ada yang ketiga itu biaya untuk bermain-main, karena tidak mungkin kita sebagai seorang mahasiswa kita hanya belajar, hanya kuliah, kita tanpa ada refreshing. Itu juga saya persiapkan untuk sebagai kebutuhan utama bermain. Dan juga ada biaya bensin. Nah, untuk yang pertama itu pembagiannya, kalau di Yogyakarta itu kosan atau tempat tinggal itu sangatlah berbagai macam. Tapi beragam-ragam kosan itu, standar kosan itu yang biasanya yang ada di Yogyakarta itu hanya berkisar 250.000 sampai dengan 400.000 per bulan. Itu yang standar tanpa AC. Jadi kalian bisa membudget atau mencari-cari kosan dengan rentang yang harga yang tengah, yaitu 350.000. 350.000 ini biasanya juga sudah termasuk dengan lemari, kemudian juga meja belajar, dan juga ada dengan tempat tidur. Nah, untuk kos itu sendiri kalian bisa mencari di sekitaran kampus. Itu karena di sekitaran kampus pasti menyediakan banyak alternatif kosan. Di sini kalau kalian kampusnya di UNY ataupun di UGM, kalian bisa mencari di daerah Karangmalang ataupun Samirono dan Klebengan. Di situ setahu saya kosan-kosannya sangat-sangat murah dan juga telah terisi atau telah berstandar dengan baik. Dan juga kita bisa menemukan berbagai anak kosan dari macam-macam daerah. Nah, untuk yang kedua yaitu biaya makan. Untuk biaya makan sehari-hari, Jogja ini terkenal dengan biaya makanan yang sangat murah. Berapa sih standar pengeluaran anak kosan atau anak rantauan yang bisa dikeluarkan dalam sehari-hari? Di sini saya telah menghitungnya, yaitu hanya 18.000 per hari. Dimana 18.000 per hari itu dibagi menjadi 3, yaitu makan 3 kali sehari. Di pagi hari kalian bisa membeli burjo. Burjo itu adalah bubur kacang hijau, dimana burjo ini ada di semua sudut-sudut kampus ataupun bagian-bagian Yogyakarta, di pinggiran-pinggiran yang ada banyak kosan atau mahasiswanya. Jadi di burjo ini ada berbagai macam varian makanan, yaitu misalnya seperti bubur kacang hijau hanya Rp3.000, bubur kacang hijau yang ketan hitam itu Rp3.000, berbagai macam gorengan kalian bisa beli juga, dan juga ada nasi telur juga ada, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa membeli nasi uduk di Karangmalang, di Samirono, dan di Klebengan. Untuk saat ini nasi uduknya masih sama, yaitu hanya berkisar 3.000 sampai 5.000 rupiah, dimana 3.000 tanpa telur. Makan yang kedua adalah makan pada siang hari. Nah, di sini biasanya anak kampus itu biasanya mencari makanan di luar, di dekat-dekat kampus ataupun juga di kantin kampus. Berapa sih budget yang harus kita keluarkan selama makan siang? Budget yang kita siapkan itu hanya 12.000. Dimana 12.000 itu kalian bisa membeli nasi ayam plus ST, atau juga kalian bisa membeli nasi ikan lele plus ST, dimana harganya itu biasanya itu kalau harga ikan plus nasi ataupun ayam plus nasi itu rentangnya hanya 10.000 sampai 11.000 rupiah. Dan untuk ST sendiri, ST di sana itu hanya 1.000 atau 2.000 rupiah saja, jadi sangat murah. Begitupun juga jika kalian ingin membeli Mila itu hanya 11.000 sampai 12.000, dan kalian bisa esnya itu hanya membeli air putih saja, es putih, karena kalian sudah membeli Mila 12.000, jadi kalian bisa meminum es putih ya.
Oke, untuk menghemat pengeluaran kalian. Saya juga pernah menemukan semasa di kampus waktu itu, saya membeli makanan di dekat area kampus itu kita hanya mengeluarkan Rp5.000, kita dapat memakan nasi plus soto plus es teh. Jadi 5.000 itu hanya dengan mengeluarkan Rp5.000 kita bisa menikmati nasi plus soto plus es teh. Wow, itu sangat-sangat murah dan sangat-sangat kita merasa bingung kenapa Jogja bisa murah seperti itu. Saya juga tidak bisa menemukan sampai sekarang. Kira-kira kenapa ya? Kalian bisa komen di bawah. Ketiga yaitu untuk makan malam. Jadi makan malam ini makan malam yang sangat spesial, yaitu dimana di malam hari itu ada banyak sekali tawaran untuk membeli angkringan di malam hari. Angkringan ini ada di sudut-sudut kota Yogyakarta, ada di Klebangan, kemudian juga ada di dekat FIK, kampus FIK, kemudian juga ada di dekat Malioboro. Banyak sekali, kalian bisa membeli di mana saja. Nah, nasi kucing ini harganya hanya Rp1.000, ada yang 1.000 dan juga ada yang 2.000. Kalian bisa menyiapkan budget Rp5.000 dan kalian bisa makan dengan kenyang nasi kucing 2 atau 3 porsi. Oke. Nah, ataupun hemat lagi, jika kalian perempuan dan kalian pandai untuk memasak, kalian bisa jalan-jalan ke pasar, karena di pasar itu sendiri ada banyak sekali berbagai macam aneka sayur mayur dan lauk pauk itu yang sangat murah dijual. Jadi kita bisa mengelolanya sendiri dengan hemat. Nah, jika kalian perempuan ataupun orang yang suka masak, pandai masak, di sini biaya yang kalian keluarkan dalam satu hari itu bisa hanya Rp10.000 dikarenakan kalian memasak sehari-hari. Jadi itu hal yang sangat murah. Nah, di sini saya ambil alternatif secara umum saja. Kalian tidak memasak, hanya membeli, itu hanya budget yang kalian keluarkan itu hanya 18.000. Nah, 18.000 itu dikali dengan 30 hari itu sebesar Rp540.000. Jadi budget yang kalian harus siapkan untuk biaya makan selama 1 bulan di Yogyakarta adalah Rp540.000. Oke. Nah, kemudian biaya yang ketiga yang harus kalian siapkan selama tinggal di Yogyakarta sebagai anak perantau, yaitu biaya bensin. Dimana biaya bensin ini untuk kalian yang tinggal di dekat kampus, bensin yang kalian keluarkan selama 1 bulan ini berarti 15.000 per minggu, yaitu 60.000 per bulan. Nah, jadi untuk bensinnya sendiri 60.000. Nah, dan yang terakhir itu ada pengeluaran untuk biaya main. Biaya main ini biaya main yang sangat relatif minim yang saya budgetkan, yaitu hanya Rp50.000. Kenapa Rp50.000? Dikarenakan Rp50.000 ini kita bisa pergi jalan-jalan kemana saja dalam artian tempat-tempat yang berbayar murah, seperti contohnya pantai. Ketika kalian main ke pantai, kalian hanya membayar uang Rp5.000 untuk masuk ke gerbang pantai di Wonosari atau Gunung Kidul. Nah, di sana kalian bisa menemukan berbagai macam, banyak, ada kalau tidak salah itu sekitar 10 lebih pantai di sana, dan kalian hanya membayar Rp5.000 uang masuk gerbang tanpa membayar uang lainnya kecuali dengan parkir Rp2.000 per pantai. Oke, kalian bisa menikmati puas di sana. Dan juga untuk alternatif jalan-jalan lainnya yang murah, itu juga kalian bisa pergi ke taman-taman. Di sini tamannya ada Taman Lampion, itu masuknya kalau tidak salah Rp5.000 atau Rp10.000. Kemudian juga ada Taman Sari, masuknya hanya Rp3.000. Ada Candi Sambisari itu Rp3.000 sampai Rp5.000. Dan juga taman-taman yang lainnya itu hanya rentang antara Rp5.000 sampai paling mahal itu nggak sampai dengan Rp15.000.
kalian bisa menikmatinya. Nah, jadi untuk adik-adik yang akan kuliah di Yogyakarta, kalian tidak perlu takut ataupun risau dalam biaya hidup di Yogyakarta, dikarenakan memang benar sangat murah ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dengan hanya 1 juta rupiah kalian bisa mendapatkan tempat tinggal, biaya main, dan biaya makan sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.